Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, serta rezeki yang berlimpah dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana bukan mantan sih, tapi salah satu pendiri dari PDI Perjuangan itu membongkar hal-hal penting terkait dengan Megawati Soekarno Putri. Yang dimana salah satu yang dibongkar adalah ternyata Megawati itu kecewa dengan Pak Prabowo, teman-teman. Karena apa? Nah, karena ternyata Megawati meminta kepada Pak Prabowo agar ya Pak Prabowo sedikit menyelamatkan Hasto gitu dari proses hukum. Tapi ternyata ya Pak Prabowo tidak melakukannya. Ya kan nggak mungkin teman-teman, Pak Prabowo mau intervensi hukum, sedangkan pidato-pidato beliau ingin memberantas korupsi, ingin melawan korupsi. Nah, kasus Hasto ini kan masuk dalam ranah tindak pidana korupsi penyuapan, teman-teman. Waduh, kasihan banget Bu Mega ya. Mungkin karena alasan itulah makanya kemarin Megawati melarang ataupun menunda para kepala daerahnya untuk ikut retreat. Sekecewa itukah Megawati? Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ketika menolak untuk datang ke retreat, padahal retreat itu kan sebuah formula untuk melakukan gotong royong dari presiden sampai kepala daerah untuk membangun negara gitu loh. Konsep gotong royong itu konsep Bung Karno. Kenapa mesti ditentang gitu loh? Bahkan Ibu Mega kan kabinetnya namanya kabinet gotong royong. Jangan kalau mobil mogok kita disetir, orang suruh gotong royong ngedorong mobil baru mau gitu. Kalau kita yang ngedorong nggak mau gitu. Nah ini saya kira kita harus tinjau lagi bahwa PDIP sudah jauh melenceng dari ajaran Bung Karno. Hanya retorika aja Bung Karno gitu loh. Kasihan saya agak prihatin juga sih. Karena partai yang dulu saya ikut berdarah-darah, ya, nyumbang pemikiran, nyumbang duit, ya kan semua nggak ada yang berani nyumbang duit dulu. Nah kembali ke tadi Pak, kenapa Pak Prabowo nggak mau memenuhi keinginan Bu Mega gitu ya, berdamai dengan melakukan proteksi dan membiarkan Hasto tetap ada di posisi status quo, dan apakah memang Pak Prabowo pada faktanya memilih Pak Jokowi dibanding Bu Mega? Jadi gini, kebijakan PDIP untuk menolak atau akhirnya dibilang menunda ikut retreat itu kan sebuah reaksi kan, ya bukan aksi, reaksi dari kekecewaan Hasto diterusin kan. Artinya apa? Mbak Mega mengharapkan Prabowo intervensi KPK. Dan ada perubahan sikap lah gitu. Ya, tapi paling enggak intervensi KPK terhadap kasusnya Hasto. Padahal dalam pidato-pidatonya Mbak Mega mengatakan tidak boleh ikut intervensi kan. Nah itu bahwa ada ketidak konsisten di situ. Nah Prabowo bilang, wah kalau sekjen aja mah biasa gitu loh. Ya kan ketua umum partai ini banyak yang dicopot gitu oleh KPK. Jadi ini bukan sesuatu hal yang prinsip dia harus mengorbankan penegakan hukum gitu loh. Apalagi dia presiden yang baru. Ya, bagaimana orang ngomong nanti, kok belum apa-apa udah intervensi gitu loh. Ya, dari segi importance, kepentingannya dalam hal penegakan hukum, mungkin Pak Prabowo tidak melihat ini hal yang penting. Tapi buat Ibu Mega, oh ini harkat dia pribadi dan merupakan marwahnya dia, ya sekjennya partai, kok dibuat seenaknya seperti itu gitu loh. Padahal dulu waktu Edi Prabowo kena, Pak Prabowo juga nggak reaktif kan ya waktu itu kan. Betul, Kurang diamin berkenan aja. apa kan. Pak Prabowo Menhan pula. Iya, kita hormati proses hukum gitu-gitu aja kan, normatif lah Pak jawabannya. Joni Plate, Bang Surya juga maksudku ya Nggak reaktif business as juga. usual aja Ya kan. memang kecewa ya, Iya, pasti, kecewa itu pasti. mungkin kok nggak ditolong, nggak dibantu. Tapi untuk melakukan intervensi, jadi jangan sampai nama Pak Prabowo yang rusak, Megawati yang diuntungkan gitu loh. Kan kalau dia intervensi, presiden yang rusak namanya. Sedangkan Hasto merasa lebih hebat lagi gitu loh, pakai bawa buku Bung Karno lah, ya kan. Itu juga itu sangat-sangat disayangkan gitu loh.
Saya kira Pak Prabowo tidak akan mau merusak namanya dengan intervensi. Mbak Mega mengharapkan Pak Prabowo melakukan intervensi gitu loh. Makanya kecewa ujungnya kan. Ujungnya kecewa. Karena Pak Prabowo Reaksinya retret misalnya tadi itu yang paling nyata ya Pak ya. bukan aksi itu, sebuah reaksi dari kejadian. Itu yang kita lihat bersama-sama dan kita bisa gunakan logika gitu loh. Sedangkan sekarang kan masih banyak kasus-kasus yang apakah di KPK, di Kejaksaan, dari BTS, lalu EKTP, lalu kasus Pertamina, yang saya kira pemberantasan korupsi itu yang belum diikuti dengan penegakan keadilan. Maksudnya penegakan keadilan harus adil gitu loh. Ya. Siapa-siapa aja yang ditangkap, siapa yang nggak ditangkap, ada yang nggak ditangkap ya nggak adil gitu loh. Ya. Nah ini juga PDIP juga harus mawas diri juga. Karena 10 tahun dia berkuasa pasti aja ada lecet-lecetnya lah gitu loh. Kalau mobil kita bawa jalan kan pasti lecet. Kalau mobil oposisi digerasi terus ya nggak ada yang lecet gitu loh. Nah ini harus mawas diri juga ke depan gitu loh. Jangan dilawan lah menurut saya. Sekarang melawan seolah-olah yang benar ya PDIP aja gitu loh. Jadi saya kira hubungan Prabowo dengan Megawati masih dari segi Pak Prabowo masih tetap menghargai Ibu Megawati. Dengan Megawati merasa dia lebih tinggi dari Prabowo. Apalagi sama Jokowi. Ya padahal Prabowo orangnya lebih berterima kasih. Tanpa Jokowi dia nggak akan jadi presiden. Tapi dengan Megawati dia nggak akan jadi presiden juga. Iya kan? Nggak mungkin jadi presiden, dong ngelawan. Nah dia orangnya bela siapa? Sedangkan ada narasi-narasi di sosial media dan lain sebagainya ingin memecah Prabowo dan Jokowi. Saya kira wajar aja kalau Pak Prabowo menghormati Jokowi sebagai mentornya. Di Amerika juga mantan presiden juga dihormati, apalagi satu partai sebagai mentor dan diminta pandangan-pandangan, itu wajar aja, bukan disetir gitu loh. Tapi narasi bisa aja mengatakan Prabowo disetir Jokowi. Itu kan juga kita lihat aja siapa yang ngomongnya gitu loh. Jadi kita bisa independen apa nggak independen gitu loh. Hasto itu hanya sebuah penangkapan dari oleh KPK. Saya tidak tahu materinya ya, faktanya. Tapi KPK memiliki wewenang kan, wewenang menahan yang subjektif itu ada. Jadi memang pada saat itu kasus Hasto adalah sebuah kasus pro justisia. Yang dulu sempat tertahan karena dilakukan oleh Firly Bahuri. Firly Bahuri kan sponsornya PDIP. Saya tidak bisa membuktikan bahwa PDIP yang milih, tapi ketika pemilihan ketua di DPR, yang paling banyak kursi jatahnya ketuanya kan, ya kan? Logikanya aja, sehingga dia juga memberikan pertolongan kepada PDI. Nggak mungkin tanpa PDI Firly bisa jadi ketua lah gitu. Nggak mungkin. Ya. Kalau PDI dukung yang lain, mungkin yang lain yang jadi ketua. Betul. Gitu. Karena itu fatsunnya yang paling banyak kan bagi-bagi nih jatahnya. Tapi pemenang dapat ketua. Iya betul. Nah di situ ketika pergantian rejim dan Firly Bahuri juga berhenti, ya tentu semua diolah lagi gitu loh. Wajar aja. Tetapi saya katakan kenapa penggantian itu tidak dilakukan lebih cerdas gitu loh. Ya tunggu aja mungkin sebulan atau 2 bulan. Tapi yang dipilih kan apalagi Mega ada hak prerogatif kan. Jadi tanda tangan akan mundur gitu loh, disuruh mundur. Otomatis kan tidak ribut-ribut gitu loh. Seperti yang dilakukan oleh partai-partai lain juga begitu.
lu ntar lu turun, saya gantian ya, itu selesai, nggak pakai nyogok-nyogok macam-macam. Nah inilah ketidakcerdasannya PDIP sehingga malah membawa malapetaka gitu loh. Mau dibilang alasan apapun, saya kira KPK juga tidak sembarangan nangkep orang. Iya kan? Mungkin bisa salah lah KPK, tapi nggak blunder gitu nggak mungkin. KPK diperlemah dan dituding Jokowi yang melakukan itu kan. Satu ya, kalau antara PDIP dan Jokowi. PDIP kan Ibu Mega mengatakan Jokowi petugas partai. Nah, dari hubungan hierarki ini siapa yang bisa nyuruh siapa gitu loh. Iya kan? Nah, kedua, fungsi legislatif itu ada di mana? Hak budget, hak legislatif pengawasan ada di DPR kan. Jadi kalau misalnya kalau benar misalnya saya juga nggak tahu Jokowi nyuruh, apakah mereka suka atau mereka takut? Mereka ketok palu bikin undang-undang yang disuruh itu. Kalau mereka tidak suka dan mengecam kebijakan ini, mereka bisa tidak menjadwalkan di DPR. Walaupun misalnya yang lain disuruh ditekan mau, kan dia bisa mengeluarkan minder hes nota atau dissenting opinion. Kalau voting kalah gitu loh. Tapi kan nggak ada itu. Atau pimpinan sidangnya nggak hadir aja satu orang atau dua orang, ngurangin jumlah pimpinan gitu kan. Betul. Nggak Atau pas jalan paripurna walk out kayak yang biasa banyak kan terjadi kan. Pak? Betul, ini kan menurut dari fakta-fakta tadi, tidak alasan itu mungkin sulit diterima ya. Ya. Karena apalagi dia pernah menolak syahdan ya, konon ya, kalau bahasa Tempo konon gitu loh. Jokowi minta 3 periode langsung ditolak. Kenapa nggak seperti itu? Iya kan? Tapi semuanya juga kan pengakuan-pengakuan yang kita tidak tahu gitu. Kita hanya mendengar aja. Tapi logikanya kekuasaan partai politik itu lebih besar ya, dalam hal membuat undang-undang. Ya. Nah ini ya saya lebih tidak masuk akal lah apa yang dikatakan Hasto tadi. Ya. Dan sekarang juga udah mulai Novel juga udah mulai mengatakan nggak benar gitu ya. Ada satu hal yang lebih prinsipil kata orang-orang bahwa Pak Prabowo bisa kembali dari quote unquote eksil dari luar negeri karena Ibu Mega misalnya Pak, itu kan dianggap juga jasa yang tidak kecil buat Pak Prabowo. Saya nggak pernah dengar itu waktu itu bahwa Ibu Mega yang mengundang Prabowo kembali. Saya juga nggak yakin gitu loh. Karena mungkin Pak Taufik apa gimana ngomong dengan dubes atau gimana. Tapi kalau Mega dulu saya lihat tidak ada upaya untuk mengundang atau bercerita. Dan saya memahami, melihat adanya bahwa Mega yang mengundang Prabowo lagi. Saya tidak melihat hal itu terjadi. Nggak ada atensi khusus gitu Pak? Nggak ada atensi khusus. Bahkan melihat Prabowo sebagai figur militer yang menekan PDIP. Ya, dengan kejadian-kejadian di tahun 98. Itu tidak mungkin lah. Dan sepengetahuan saya tidak ada itu. Kalau ada cerita-cerita baru ya saya nggak tahu. Kan Bu Mega sendiri yang ngomong. Iya, Bu Mega sendiri kan Pak yang ngomong iya apa nih kalau nggak salah Bu Mega yang ngomong kan? Iya memang. Kalau banyak hal yang saya nggak bisa kemukakan dalam terbuka rahasia negara gitu loh. Saya juga banyak tahu juga. Iya kan? Tapi saya tidak mungkin. Saya lihat sih tidak ya. Mungkin kalau Prabowo yang ngomong sendiri ya beda itu. Iya. Tapi kalau Pak Luhut ditanya Pak Luhut ya, tapi yang jadi dubes yang nggak.
Coba aja tanya Pak Luhut. Nah, teman-teman, itulah tadi video yang sangat luar biasa, video yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama, di mana banyak hal yang akhirnya dibongkar oleh Pak Laksamana Soekardi, salah satu pendiri dari Partai Banteng, teman-teman. Utamanya mungkin Pak Laks sudah mengatakan bahwa ya partai ini sudah jauh dari ajaran Bung Karno, teman-teman. Dan itu ya karena ketua umumnya sendiri, ulah ketua umumnya sendiri, teman-teman. Dan tadi bagaimana Pak Laks menjelaskan bahwa Ibu Megawati kecewa karena beliau ingin kalau Pak Prabowo sedikit menyelamatkan Hasto dari jeratan hukum. Karena ya kan selama ini Megawati selalu mengatakan kalau kasus Hasto ini politisasi, kriminalisasi. Ya nggak mungkin lah Pak Prabowo mau intervensi hukum hanya untuk Hasto dan Megawati, teman-teman. Nggak mungkin nama Pak Prabowo mau tercoreng hanya karena menyelamatkan Hasto. Yang nantinya ya yang teriak hore yang bergembira itu ya ketua umum PDIP dan juga kader-kadernya, teman-teman. Kan nggak mungkin. Apalagi di pidato-pidato Pak Prabowo ya, beliau lantang mengatakan ingin memberantas korupsi, menyelamatkan uang negara. Ya kasus Hasto ini kan penyuapan, teman-teman. Masuk dalam tindakan ranah korupsi. Nah ini kan hal yang sangat bertentangan dengan ideologi ataupun ikrar janji dari Pak Prabowo Subianto itu sendiri. Dan bagaimana tadi sedikit diskusi-diskusi kecil mengenai siapa yang sebenarnya memulangkan Pak Prabowo dari luar negeri. Yang disebutkan Pak Laks juga ya ternyata beliau tidak pernah mendengar hal itu dari Megawati. Kalau Megawati lah yang memulangkan Pak Prabowo. Ya ternyata ada Pak Luhut di sana, teman-teman, yang berperan aktif dan penting dalam memulangkan Prabowo. Karena cerita dari Pak Luhut, ya waktu itu Pak Prabowo datang ke Pak Luhut ketika menjadi dubes di Singapura, teman-teman. Dan di sanalah Pak Luhut membantu Pak Prabowo untuk pulang ketika ayah dari Pak Prabowo itu sakit. Dan bagaimana tadi Pak Laks menjelaskan secara gamblang juga terkait tuduhan Hasto kepada Pak Jokowi yang melemahkan KPK. Sangat luar biasa penjelasan Pak Laks ini, masuk akal dan mudah dicerna, teman-teman. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bisa membawa manfaat dan mungkin sedikit insight bagi kita, teman-teman ya, terkait dengan bagaimana memandang situasi politik yang sedang hangat terjadi di bangsa kita. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.